Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurbiasiwi, NIM 20055520113. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kode etik akuntan bagian anggota yang berpraktik melayani publik. Saya berasal dari Universitas Tikubang Semarang. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian anggota yang berpraktik melayani publik. Di bagian dari kode etik ini tuh mengatur persyaratan dan materi aplikasi untuk anggota yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan tentang kerangka kerja konseptual. Di bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang mungkin dihadapi oleh anggota yang berpraktik melayani publik, yang muncul atau mungkin memunculkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar ekonomi, prinsip dasar etika, atau pada umumnya bisa diartikan ketika berhadapan dengan suatu permasalahan etika, anggota harus mempertimbangkan konteks yang mencakup suatu permasalahan yang muncul atau mungkin muncul. Selanjutnya ada identifikasi ancaman. Identifikasi ancaman itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua, ada ancaman telaah pribadi. Yang ketiga, ada ancaman advokasi. Yang keempat, ada ancaman intimidasi. Dan yang kelima, ada ancaman kedekatan.
Yang dimaksud ancaman kepentingan pribadi itu seperti anggota mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien. Terus anggota menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi anggota tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Yang ketiga, anggota memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien. Untuk ancaman terhadap pribadi itu seperti anggota menerbitkan laporan asuransi atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah anggota yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut. Yang kedua, anggota menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari suatu perikatan asuransi. Untuk ancaman advokasi, anggota mempromosikan kepentingan atau saham dari klien. Yang kedua, anggota bertindak sebagai penasehat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Yang ketiga, anggota melobi proses legislasi untuk kepentingan klien. Untuk ancaman kedekatan, anggota memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksklusif klien. Yang kedua, anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit. Yang terakhir, ancaman intimidasi, anggota sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional. Yang kedua, anggota telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasi. Materi berikutnya ada evaluasi ancaman. Mungkin berdampak terhadap evaluasi tentang apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima. Kondisi kebijakan dan prosedur seperti itu memungkinkan berhubungan dengan kode etik profesi akuntan publik. Yang pertama, klien dan lingkungan operasinya. Dan yang kedua, kantor dan lingkungan operasinya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang klien dan lingkungan operasinya itu seperti misalkan memberikan jasa non-asuransi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Mungkin dianggap menghasilkan suatu level ancaman yang lebih tinggi terhadap kepatuhan prinsip objektivitas yang terkait dengan audit tersebut. Lalu untuk kantor dan lingkungan operasinya itu seperti evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasinya. Jadi itu ancamannya itu yang mempengaruhi itu lingkungan dari kantornya sendiri. Selanjutnya ada materi mengatasi ancaman. Pada materi ini tuh menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi untuk mengatasi ancaman yang tidak berada pada level yang dapat diterima. Contohnya tuh seperti pengamanan sangat bervariasi ya, bergantung pada fakta dan keadaan. Contohnya tuh seperti tindakan yang dalam keadaan tertentu mungkin memiliki pengamanan untuk mengatasi ancaman, seperti menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personil yang memenuhi kualifikasi untuk penugasan yang disyaratkan ketika perikatan diterima dalam mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Materi selanjutnya adalah berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Di sini ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan kode etik ini, maka anggota harus menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur kelola organisasinya. Dan dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, anggota dapat mempertimbangkan yang pertama, sifat dan pentingnya keadaan. Dan yang kedua, hal tertentu yang dapat dikomunikasikan. Contohnya, subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas kelola itu mencakup komite audit atau anggota individual dari pihak yang bertanggung jawab atas kelola. Dalam beberapa kasus, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, misalnya usaha kecil dengan pemilik tunggal yang mengelola entitas dan tidak ada pihak lain yang memiliki peran atas tata kelola tersebut. Materi selanjutnya adalah benturan kepentingan.
Di sini, benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin pula akan memunculkan berbagai ancaman terhadap prinsip dasar etika yang lain. Contoh keadaan yang dapat memunculkan benturan kepentingan tuh seperti menyediakan jasa konsultasi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit dari kantor. Ketika kantor telah mendapatkan informasi rahasia selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut. Atau memberikan berbagai jasa baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi yang sama. Selanjutnya, identifikasi benturan. Proses identifikasi benturan kepentingan yang efektif akan membantu anggota ketika melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan aktual atau potensial, baik sebelum menerima perikatan maupun selama pelaksanaan perikatan. Suatu proses yang efektif untuk mengidentifikasi berbagai benturan kepentingan yang aktual atau potensial akan bergantung pada beberapa faktor berikut. Yang pertama, sifat dari jasa profesional yang dilakukan. Yang kedua, ukuran dari kantor dan ukuran dan sifat dari klien. Yang ketiga, struktur dari kantor, misalnya jumlah dan lokasi geografis kantor. Ancaman yang muncul dari benturan kepentingan tuh umumnya semakin langsung hubungan antara jasa profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan para pihak, maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima. Contoh tindakan yang dapat menjadikan pengaman dalam mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan tuh meliputi menugaskan tim perikatan terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan. Yang kedua, menugaskan penelaah yang tepat dan tidak terlibat dalam pemberian jasa atau tidak terdapat oleh benturan kepentingan untuk menelaah suatu pekerjaan yang dilakukan dan untuk menilai apakah berbagai pertimbangan kunci dan kesimpulan sudah tepat. Selanjutnya ada pengungkapan dan persetujuan. Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah sifat dan signifikasi suatu benturan kepentingan memerlukan pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit ketika mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan tersebut. Secara umum, anggota perlu untuk mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap ancaman yang muncul kepada klien yang terkena dampak benturan kepentingan dan memperoleh persetujuan dari klien anggota yang terkena dampak untuk melaksanakan pemberian jasa profesional ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi ancaman. Dan jika persetujuan eksploitasi ditolak, maka anggota harus mengakhiri atau menolak melaksanakan jasa profesional yang akan mengakibatkan benturan kepentingan, atau mengakhiri hubungan yang relevan, atau melepaskan kepentingan yang relevan untuk menghilangkan ancaman atau menurunkan pada level yang dapat diterima. Selanjutnya ada kerahasiaan dan dokumentasi. Untuk kerahasiaan sendiri tuh anggota harus waspada ketika membuat pengungkapan atau berbagai informasi di dalam kantor atau jaringan dan mencari panduan dari pihak ketiga. Dan ketika pengungkapan untuk memperoleh persetujuan akan melanggar kerahasiaan, kantor hanya akan menerima atau melanjutkan perikatan jika kantor tidak melakukan peran advokasi sebagai satu klien dalam posisi berseberangan terhadap klien yang lain sehubungan dengan permasalahan yang sama. Yang kedua, terdapat mekanisme tertentu untuk mencegah mengungkapkan informasi rahasia di antara para tim perikatan yang menangani dua klien. Yang ketiga, kantor meyakini bahwa pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang tersedia bagi kantor pada saat itu. Untuk dokumentasi sendiri, anggota harus mendokumentasikan sifat dari keadaan tersebut, termasuk peran yang dilakukan oleh anggota. Yang kedua, pengukuran spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi di antara tim perikatan yang menangani dua klien
dan alasan yang mendasari kesimpulan bahwa tepat untuk menerima perikatan tersebut. Selanjutnya ada penunjukan profesional. Di sini penerimaan hubungan dengan klien baru atau perubahan atas perikatan yang ada mungkin menciptakan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konsepsional dalam keadaan tersebut. Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk pengetahuan dan pemahaman tentang klien, pemilik, pengelola, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan aktivitas bisnis. Selanjutnya, komitmen klien untuk mengatasi permasalahan yang dipertanyakan, misalnya untuk meningkatkan praktik tata kelola korporat atau pengendalian internal. Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika tim perikatan tidak memiliki atau tidak dapat memperoleh kompetensi untuk melakukan jasa profesional. Faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk pemahaman yang memadai atas sifat bisnis klien, kompleksitas operasi, persyaratan perikatan, tujuan, sifat, dan lingkup dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi di penunjukan profesional itu ada perubahannya. Jadi anggota harus menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan ketika anggota diminta oleh klien potensial untuk menggantikan anggota lain. Mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan yang saat ini dilakukan oleh anggota lain, atau mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari anggota lain. Selanjutnya, ada keberlanjutan perikatan dengan klien. Untuk perikatan yang berulang, anggota harus secara periodik menelaah apakah akan melanjutkan perikatan. Selanjutnya, materi pendapat kedua. Di pendapat kedua ini tuh memberikan pendapat kedua kepada entitas yang bukan merupakan klien pada saat ini dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan dari satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Selanjutnya ada imbalan dan jenis remunerasi lain. Besaran dan sifat imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada saat atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tertentu. Besaran imbalan yang ditawarkan mungkin memengaruhi kemampuan anggota untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional. Anggota yang mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat menawarkan imbalan yang lebih rendah dari anggota lain bukan merupakan pelanggaran etika. Namun, besaran imbalan ditawarkan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah sehingga mungkin sulit untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar profesional dan standar teknik yang berlaku. Faktor yang relevan dalam mengevaluasi ancaman tersebut meliputi apakah klien menyadari ketentuan suatu perikatan dan terutama basis penentuan imbalan yang diajukan dan lingkup jasa yang diberikan berdasarkan imbalan tersebut. Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen atau seperti regulator. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi tersebut mencakup menyesuaikan besaran imbalan atau lingkungan perikatan, menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya ada macam-macam imbalan. Yang pertama tuh ada imbalan kontingent, yaitu imbalan kontingent itu kadang digunakan untuk
perikatan non-asurans tertentu. Yang kedua ada imbalan rujukan dan komisi. Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika anggota membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang berkaitan dengan klien. Yang ketiga ada pembelian atau penjualan kantor. Anggota dapat membeli seluruh atau sebagian kepemilikan dari kantor berdasarkan pembayaran yang akan diberikan kepada pemilik kantor sebelumnya atau kepada ahli waris atau estete. Bujukan. Materi berikutnya ada bujukan, termasuk hadiah dan keramah tamahan. Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksud untuk mempengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan itu dapat berupa hadiah, keramah tamahan, hiburan, sumbangan politik atau sosial, tawaran yang tidak batas atas persahabatan dan loyalitas, pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya, dan perlakuan hak atau hak istimewa. Jadi bujukan itu ada yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan ada juga yang tidak dilarang. Bujukan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan itu seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Anggota harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dan mematuhi ketika anggota tersebut menghadapi keadaan demikian. Untuk bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, seperti menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang tuh mungkin masih memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan dapat memunculkan ancaman bahkan jika anggota telah menyimpulkan bahwa tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk mempengaruhi perilaku secara tidak patut, termasuk ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari penawaran atau permintaan bujukan, termasuk tidak menawarkan atau menolak bujukan, mengalihkan tanggung jawab untuk setiap pemberian jasa profesional dengan klien kepada individual lain yang diyakini atau dianggap oleh anggota tidak terpengaruh secara tidak patut ketika memberikan jasanya. Untuk contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan tersebut termasuk bersikap transparan mengenai penawaran atau permintaan bujukan kepada manajemen senior dari kantor klien, mencatat bujukan tersebut dalam catatan yang dipantau oleh manajemen senior kantor individu lain yang bertanggung jawab atas kepatuhan etika kantor atau yang dikelola oleh klien. Berikutnya ada anggota inti atau keluarga dekat. Anggota harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan. Yang pertama oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari anggota kepada calon klien atau klien. Yang kedua kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat anggota calon klien atau klien. Ketika anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terdapat intensi untuk mempengaruhi perilaku anggota atau calon klien atau klien secara tidak patut atau menganggap pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, memungkinkan menyimpulkan bahwa terdapat intensi tersebut, maka anggota harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan bujukan itu dan tidak menerimanya. Jadi faktor lain yang relevan adalah sifat atau kedekatan hubungan antara anggota dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat, anggota keluarga inti atau keluarga dekat, dan calon klien atau kliennya, dan anggota atau calon klien atau kliennya. Ketika anggota menyadari bujukan yang ditawarkan dalam keadaan yang dibahas di sebelumnya,
Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat muncul ketika anggota keluarga inti atau keluarga dekat menawarkan atau menerima bujukan yang bertentangan dengan advis anggota. Yang kedua, anggota tidak memiliki alasan untuk meyakini adanya intensi yang menyatakan atau dirasakan untuk mempengaruhi perilaku anggota atau calon klien. Di pertimbangan lainnya, jika anggota menghadapi atau menyadari bujukan yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh klien atau pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan itu tidak berlaku. Jika kantor jaringan atau kantor anggota tim audit menerima hadiah atau keramah tamahan dari klien audit, maka persyaratan dan aplikasi yang dijelaskan di sebelumnya itu berlaku. Dan jika kantor atau anggota tim asurans menerima hadiah atau keramah tamahan dari klien asurans, maka persyaratan yang di atas juga berlaku. Berikutnya ada materi kustodi aset klien. Di sini kustodi aset klien itu dibagi menjadi dua, sebelum kustodi dan sesudah kustodi. Untuk kustodi sendiri, mengelola aset klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional dan objektivitas. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Selanjutnya, sebelum kustodi, anggota tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset lain milik klien, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tersebut. Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait anggota kustodi uang atau aset klien, maka anggota harus melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tersebut dan mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, setelah kustodi, anggota yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak lain harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyimpanan dan pembukaan aset. Itu anggota yang dipercaya untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak lain. Terus menyimpan aset terbuka secara terpisah dari aset pribadi atau aset kantor. Terus menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan dan setiap saat siap untuk mempertanggungjawabkan aset dan setiap penghasilan dividen atau keuntungan yang dihasilkan kepada siapapun yang berhak atas pembukuan tersebut. Selanjutnya ada respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di sini ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika anggota menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Anggota mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan tersebut. Dan seksi ini memberikan panduan kepada anggota dalam menilai implikasi, permasalahan, dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespon ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Dan tujuan anggota terkait ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan adalah pertama, mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional, yaitu yang kedua, mengingatkan manajemen atau jika tepat pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien untuk memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan atau memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga, atau mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi dan mengambil tindakan lanjut yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Selanjutnya itu di bawah ketidakpatuhan itu ada persyaratan dan materi aplikasi.
Di sini ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan baik disengaja ataupun tidak disengaja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh pihak-pihak berikut. Yang pertama itu klien. Yang kedua, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien. Yang ketiga, ada manajemen klien. Dan yang keempat, ada individu lain yang bekerja untuk di bawah arahan klien. Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini termasuk yang berhubungan dengan kecurangan, korupsi, penyuapan, pencurian uang, pendanaan teroris, dan tindakan kriminal, pasar dan perdagangan surat berharga, perbankan dan produk jasa keuangan lainnya, perlindungan data, perlindungan lingkungan, dan kesehatan keselamatan publik. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana anggota disyaratkan untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Peraturan perundang-undangan tersebut mungkin berbeda dari atau melampaui ketentuan dalam seksi ini. Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, anggota harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan serta mematuhi adanya setiap persyaratan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang tepat. Yang kedua, siap larangan untuk mengingatkan klien. Larangan untuk memperingatkan klien mungkin muncul misalnya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang. Anggota yang menemukan atau menyadari permasalahan yang jelas tidak penting tidak diharuskan untuk mematuhi seksi ini. Suatu permasalahan dinilai tidak penting dipandang dari sifat dan dampaknya, baik keuangan maupun non-keuangan, terhadap klien, pemangku kepentingannya, dan permasyarakat umum. Sehubung dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, anggota didorong untuk mendokumentasikan yang pertama permasalahan, yang kedua hasil pembahasan dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lain. Yang ketiga, bagaimana manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola merespon permasalahan tersebut. Yang keempat, tindakan yang dipertimbangkan anggota, mempertimbangkan yang dibuat, dan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, bagaimana anggota meyakini bahwa anggota telah memenuhi tanggung jawab yang telah diatur. Sekian presentasi dari saya tentang kode etik akuntan, bagian anggota yang berpraktik melayani publik. Dan akan saya tambahkan sedikit pengalaman yang bisa diambil dalam membaca tentang kode etik ini tuh. Jadi di setiap perilaku ataupun di setiap tindakan kita itu harus memiliki etika ya. Karena tuh etika bukan penting untuk diri sendiri dan penting untuk orang lain. Jika kita memiliki etika, pasti orang lain juga akan menghormati kita. Dan ini yang saya jelaskan itu tuh buat kode etik di perusahaan dan anggota yang berpraktik melayani publik. Jadi buat kita yang turun ke publik, kita harus benar-benar menjaga etika kita biar kita tuh dihormati dan kita dianggap baik oleh masyarakat. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke Kampus Mugas atau Kampus Kendeng.